Dengan hari ini masih menyisakan kurang lebih 30% dari warga yang belum bisa divaksin. Bukan tidak bisa divaksin, belum bisa divaksin. Nah, dari 30% klaster ini, menurut pengamatan DPRD bahwasanya 30% ini terdiri dari 3 klaster. Klaster yang pertama adalah warga yang kemarin sudah berniat divaksin tetapi tidak lolos screening. Nah, kalau persentasenya saya tidak tahu, cuman minimal kemarin itu pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, rata-rata 20% warga yang hadir di tempat vaksinasi itu 20%-nya itu gagal vaksin. Dikarenakan apa? Dikarenakan mungkin ada komorbid, kemudian tensinya tidak stabil, gula darahnya pas kebetulan tinggi, dan lain sebagainya. Itu klaster yang pertama. Klaster yang kedua adalah warga yang ber-KTP Kota Yogyakarta tetapi domisilinya di luar Kota Yogyakarta. Ini klaster yang kedua. Jadi menurut NIK ini masih ada warga yang ber-NIK Kota Yogyakarta tapi domisilinya ada di Sleman, ada di Bantul, bahkan ada di Gunung Kidul maupun di Bogor. Itu klaster yang kedua. Klaster yang ketiga adalah adik-adik kita yang berusia di bawah 12 tahun. Kami mengamati 30% itu ada di sana. Nah, kemudian apa upayanya? Yang pasti sebelum saya masuk kepada adik-adik kita yang usianya di bawah 12 tahun, saya masuk dulu yang urusannya yang gagal divaksin kemarin. Yang klaster pertama itu yang gagal divaksin itu untuk kita sensus, bukan lagi pendataan, tetapi harus dilakukan sensus lewat dasawisma. Jadi kita perkecil lingkupnya melalui dasawisma. Nah, namanya dasawisma berarti di wilayah paling tidak itu mencakup 20 rumah lah masing-masing. Nah, kita data berapa orang yang kemarin itu tidak bisa divaksin secara massal dan gagal vaksin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait domisili, ini kita tidak bisa melakukan screening secara langsung. Barangkali di domisilinya sana mereka juga sudah melakukan vaksinasi. Namun itu pun perlu juga di cross check ulang terkait dengan NIK-nya. Yang ketiga, adik-adik ini tinggal nunggu hasil izin dari departemen terkait dengan adanya atau diperbolehkannya vaksin untuk adik-adik kita yang usia di bawah 12 tahun. Nah, ini tinggal menunggu saja. Saya yakin dengan kondisi yang seperti ini, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, maka adik-adik yang usianya di bawah 12 tahun ini nanti akan bisa divaksin melalui sekolah-sekolah yang ada. Nah, kapan itu? Ya, sekira tunggu secepatnya, karena di Indonesia secara resmi penggunaan vaksin dan dosis tertentu untuk adik kita yang di bawah 12 tahun ini sedang dalam proses, meskipun rekomendasinya sudah ada beberapa vaksin yang bisa dipakai digunakan untuk adik-adik kita di bawah 12 tahun. Nah, ini upayanya. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Ini sudah akhir tahun kan gitu. Apapun yang harus dilakukan itu dimaksimalkan dulu. Kami kemarin berbicara dengan Kepala Dinas Kesehatan bagaimana untuk yang kemarin gagal vaksin, itu yang kita target, supaya klaster yang gagal vaksin ini seluruhnya bisa tervaksin secara aman. Yang penting itu ya, tidak menyebabkan berita yang tidak baik, tetapi apa ini upayanya warga yang gagal vaksin. Nah, dari yang gagal vaksin atau yang tidak mungkin kemarin itu divaksin, saya kira kan perlu treatment tertentu untuk melakukan vaksinasi.
Ini upaya pemerintah kota kita dorong seperti apa? Apakah melalui sentra-sentra isoter misalkan kita meminjam satu gedung atau menggunakan ini yang dilakukan misalkan setelah divaksin dengan kondisi tertentu. Ini kami kalau orang normal kan hanya butuh waktu 1/4 sampai setengah jam observasinya. Nah, ini misalkan butuh 1 hari atau 2 hari, nah ini kita observasi di tempat tertentu yang representatif. Tidak perlu terburu-buru karena mereka kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta ini yang perlu kita apresiasi setinggi-tingginya, kesadaran untuk melakukan vaksinasi ini perlu dijaga dan perlu lebih dimantapkan.